Selamat pagi rekan-rekan di rumah. Tetap semangat di pagi hari. Bertemu lagi dengan kami. Saya Rinson Apoteker dan co-host saya Reska Apoteker di Apoteker Awas Indonesia. Akhir ini kita sering mendengar obat-obat herbal bermunculan di Indonesia. Baik obat herbal yang sebenarnya saya sendiri belum mengerti obat herbal itu sebenarnya berkhasiat atau bermanfaat. Untuk itu langsung saja kita hadirkan orang yang ahli di bidang herbal, Ibu Pipit dan Ibu Rima. Yeay, beri sambutan. Halo. Silakan duduk. Sini bisa. Bu Pipit, saya dari tadi ini masih bingung. Apa sih sebenarnya obat herbal itu? Jadi seperti ini, obat herbal itu merupakan obat yang bersifat organik atau alami. Jadi obat herbal itu diambil dari tumbuhan, hewan, atau dari mineral yang punya manfaat untuk pengobatan dan tanpa ada campuran bahan kimia obat buatan maupun sintetis. Oh begitu. Nah, Ibu Rima ya, dari penjelasan Ibu tadi, untuk obat-obat herbal itu dia berhasil nggak sih? Terus dia punya jenis-jenisnya nggak sih yang benar itu? Ya, jadi untuk khasiat obat herbal sendiri itu memang sudah teruji sejak zaman nenek moyang kita. Gitu. Jadi awalnya itu dari jamu yang merupakan warisan turun-temurun, kemudian bermetamorfosis menjadi herbal terstandar, kemudian hingga tingkatan yang paling tinggi yaitu fitofarmaka. Bicara soal khasiat, pada tema kali ini kita akan mendatangkan pasien yang telah merasakan langsung khasiat dari obat herbal. Langsung saja kita panggilkan Bapak Miftahul Huda. Hey! Selamat datang Pak. Silakan duduk. Ya baik, Bapak Huda sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi Bapak Huda ini dulu adalah orang yang pernah merasakan khasiat dari obat herbal di Indonesia. Begitu ya Pak Huda ya? Iya, betul. Ya, Bapak Huda, silakan mungkin langsung saja ya bisa diceritakan bagaimana pengalaman Bapak dalam pemakaian obat herbal tersebut. Oke, jadi begini ceritanya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Dengan demikian, rapat pada pagi hari ini saya tutup. Assalamualaikum, Pak Fikri. Waalaikumsalam. Tumben datang pagi-pagi. Kan tadi habis ada rapat direksi. Pak Uda kemana aja? Dapat direksi. Oh Iya. saya lupa nih. Pantesan tadi dicari nama Pak Putu. Suruh menghadap ke sana. Oh ya udah deh kalau gitu saya langsung ke Pak Putu. Oke. Ya. Ya silakan masuk. Ya silakan duduk. Pak, tadi saya diberitahu oleh Pak Firly untuk bertemu Bapak. Benar Pak Huda, ini tentang absensi Bapak yang kehadirannya masih kurang dari rapat-rapat yang sudah kita jalani. Aduh, Pak, saya benar-benar lupa soal rapat tadi pagi. Tapi ini sudah beberapa kali loh, Pak. Iya Pak, maaf. Ini sepertinya daya ingat saya sudah mulai menurun nih Pak. Ah, alasan Bapak Huda saja. Untuk rapat-rapat selanjutnya, saya tidak akan kasih toleransi lagi untuk Bapak. Baik Pak, terima kasih atas kebaikan Bapak. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Pak Fikri, Ya Pak. laporan proyek Wisma Atlet sudah bisa diserahkan ke saya. Wisma Atlet yang mana ya Pak? Itu proyek yang tahun lalu itu. Aduh Pak. Maaf Pak, saya lupa. Kalau besok bisa diserahkan ke saya ya. Oh baik Pak. Nanti saya serahkan secepatnya. Oke
Oke, jangan lupa lagi ya besok ya Pak. Udah, Pak Fikri. gimana nih kok nesu amat kayaknya? Iya, saya habis dimarahin sama Pak Putu karena nggak ikut rapat. Saya juga sih tadi ini gara-gara lupa kasih laporan proyek tahun lalu. Oh iya, kalau begitu sepertinya kita butuh suplemen peningkat daya ingat ya Pak. Iya sih kayaknya ya. Ya mungkin nanti saya mau beli deh. Iya, saya juga pengen beli jadi. Ya Pak. Ya Pak. Selamat siang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Ya, selamat siang Mbak. Saya ingin beli obat sambil tanya-tanya. Apotekernya ada? Kebetulan saya apoteker di sini. Perkenalkan, nama saya Nabila. Boleh saya tahu saya bicara dengan Bapak siapa? Oh iya, saya Huda. Oh, dengan Pak Buda. Bagaimana Pak? Keluhannya seperti apa? Jadi begini Mbak, akhir-akhir ini saya jadi sering lupa nih. Saya sama kerjaannya lupa, terus sama rapat juga sering nggak datang. Terus taruh barang juga sering lupa, jadi kan hilang tuh barang-barang. Nah, ada nggak Mbak kira-kira obat atau vitamin yang buat ningkatin daya ingat gitu Mbak? Oh, begitu ya Pak. Ada sih Pak obatnya, sebentar saya siapkan dulu ya Pak. Enggak? Tahu enggak? Pak Fikri, Ngapain kesini? itu beli obat penambah daya ingat yang kemarin. Oh, saya juga mau beli sih obatnya. Apotekernya ada? Ada nih, tapi lagi ngambil obat. Tunggu aja deh. Oke. Ini Pak obatnya sudah saya siapkan, obat ekstra kurkumin. Itu obat apa? Ini obat untuk menambah daya ingat. Oh, saya juga mau dong yang itu. Oh iya, kalau itu nanti saya ambilkan, saya terangkan dulu ya Pak ini Oh, iya. obatnya apa. Jadi ini ekstra kurkumin, ini tuh bisa untuk menambahkan daya ingat. Jadi kan bapaknya sering lupa-lupa. Kalau bapak kemudiannya lupa-lupa juga ya? Iya sama, saya juga sering lupa Oh sebenarnya. iya, kalau gitu bapak bisa minum obat ini, diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet. Oh, Harga obatnya 49.999 ya. pakai debit bisa nggak? Oh bisa Pak. Tunggu sebentar ya Pak. Sekalian nama Pak Huda aja. Oh iya. Ya Pak, ini kartunya sudah Oh, iya. selesai. Ini obatnya, jangan lupa ya Pak, 3 kali sehari diminumnya sebelum makan. Oh iya. Ya, terima kasih Mbak. Iya, Pak sama-sama. Huda jangan lupa ya nanti di kantor. Oh iya, pasti Pak. Eh, Loh, Pak Huda kenapa? Aduh, ini Pak, saya lupa tadi naruh mobil di mana ya? Lah, bukannya Pak Huda bawa motor tadi Pak? Hah? Oh iya, saya kan bawa motor tadi ya. Ya, gimana sih Pak? Sama kendaraan sendiri lupa. Jangan sama istri sendiri juga lupa nih Pak. Aduh, ya udah deh kalau gitu saya langsung ke sana ya Pak. Ya udah silakan Pak Huda. Pak Fikri, kenapa Pak? Duh, Pak Huda, saya lupa nih motor saya di mana ya? Tinggal di kantor kali Pak. Ya mungkin kali ya, saya lupa. Yaudah saya cek dulu di sana. Ya Pak. Pak Fikri. Wah, gimana nih Pak? Obatnya masih sering lupa nggak? Iya nih kemarin saya gimana ya? Saya jadi masih sering lupa kayak nggak ada efeknya gitu. Oh gitu. Ya kita perlu suplemen lain deh Pak. Oh iya sih, nanti saya titip deh Pak. Baik Pak. Oke, ya Pak. Ayo. Masih Bapak, ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya mau cari suplemen penambah daya ingat. Kalau boleh tahu, buat siapa ya suplemen penambah daya ingatnya? Oh, buat saya sendiri. Sebelumnya Bapak udah pernah minum suplemen penambah daya ingat? Iya sudah sebelumnya, tapi yang sebelumnya itu tidak memberikan efek. Saya masih sering lupa gitu. Kalau boleh tahu, suplemen apa yang Bapak minum? Aduh, apa ya? Oh iya, kurkumin. Oh, kurkumin. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama yang Bapak konsumsinya?
Udah sebulan, tapi ya masih gitu-gitu aja. Ada lagi nggak suplemen yang lain? Ada, Bapak bisa tunggu sebentar. Iya, bis. Nanti saya ambil andalan Bapak siapa? Saya Huda. Tunggu sebentar ya Pak. Sediaan ginkgo biloba sama minyak masih ada nggak? Saya dulu ya Bu. Ginkgonya masih, minyaknya juga masih ada. Itu harganya berapa? Kalau minyak ikan harganya 120.000, ginkgonya harganya 70.000. Oh, bisa tolong ambil sekali. Oke, mau berapa sih ya? Satu aja dulu. Ini Bu, ginkgonya, ini minyak ikan. Makasih ya. Yes. Jadi ini Pak, kami punya 2 sediaan buat suplemen peningkat daya ingat. Ada yang dari ginkgo biloba sama minyak ikan. Untuk ginkgo biloba harganya 70.000, kalau minyak ikan harganya 120. Mahal banget. Ada yang lebih bagus yang mana? Kalau yang lebih bagus tuh yang minyak ikan, soalnya ini udah banyak terbukti dari penelitian dia dapat meningkatkan daya ingat. Oh yaudah deh, saya ambil yang minyak ikan aja. Ambil 2 ya. Oh, tunggu sebentar ya Pak. Oke. Ki, ambilinnya minyak ikannya 2. Iya Bu. Bapak mau bayar pakai tunai apa debit? Debit aja deh. Tunggu sebentar ya Pak. Oke. Ini Pak, kartunya sudah. Ini untuk 2 minyak ikannya. Penggunaannya 1 hari sekali, lebih baik diminum siang hari. Jadi selain konsumsi suplemen penambah daya ingat, Bapak juga bisa melakukan hal-hal lain untuk meningkatkan daya ingat seperti rajin membaca, terus rajin mencatat, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, seperti itu. Ada yang bisa saya bantu lagi Pak? Oh sudah Mbak, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Ya, luar biasa sekali Bapak Huda ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Huda. Saya jadi penasaran ya, bagaimana apoteker yang menangani Bapak Huda ini di apoteknya? Nah, itu Rimson. Kita udah mengundang nih apoteker yang berpengalaman menghadapi Bapak Huda. Langsung saja kita panggilkan ya. Nenek apoteker. Masuk. Baik, silakan duduk. Apa Bapak Huda? Silakan duduk di sini. Jadi Bu Neneng, awal mula ceritanya itu gimana sih, bisa nggak sih? Ya, jadi sebagai apoteker memang kami sering mengadakan kajian mengenai pengobatan di apotek kami. Nah, waktu itu baik rekan-rekan semua, kali ini kita mau membahas tentang herbal yang bisa mengatasi penurunan daya ingat. Soalnya beberapa orang akhir-akhir ini banyak yang menanyakan suplemen untuk mengatasi penurunan daya ingat itu gimana? Kalau herbal buat meningkat daya ingat kayaknya bisa pakai ginkgo biloba deh. Iya sih, saya juga pernah baca tuh beberapa penelitian menunjukkan kalau pemakaian ginkgo biloba itu efektif untuk meningkatkan daya ingat. Kalau untuk ginkgo biloba, zat yang berkhasiatnya apa ya? Iya, jadi di ginkgo biloba itu ada, kalau di sini di jurnal yang saya baca, ada senyawa triterpenolacton, yaitu ginkolate sama bilabolate. Jadi dia tuh kerjanya mengupregulasi dari subunit 3 sitokrom C oxidase sama subunit dari MD1 NADH dehidrogenase kalau di sini. Jadi dia oleh karenanya maka bisa menimbulkan efek neuroprotektif itu. Nah, itu saya juga pernah baca kalau ginkgo biloba itu bisa meningkatkan daya ingat karena dia mempunyai efek neuroprotektif. Selain itu dia juga ada efek anti apoptosis dan juga efek anti radikal bebas. Tapi kalau berdasarkan yang saya baca, penelitian menggunakan ginkgo ini dia tidak menunjukkan efek yang signifikan dalam perbaikan memori. Nah, kalau suplemen lain yang bisa digunakan untuk memperbaiki daya ingat juga bisa menggunakan minyak ikan. Oh, terus penelitiannya gimana? Udah banyak yang membuktikan belum? Nah, kalau dari penelitian itu ada sebuah jurnal yang dia meneliti dengan metode RCT. Dia menunjukkan bahwa subjek dengan gangguan kognitif ringan yang mengkonsumsi minyak ikan selama 12 bulan
ini menimbulkan efek perbaikan memori pada subjek tersebut dan itu efeknya cukup signifikan. Itu zat yang berhasil dari ikan apa ya? Nah, kalau zat yang berkhasiat ini kan mengandung penyakit sebenarnya ada DHA dan EPA, tapi yang dia lebih berperan dalam memperbaiki daya ingat ini adalah EPA. Jadi dia mempunyai efek neuroprotektif dengan meregulasi ekspresi gen dan juga pada efek pada aktivitas kanal ion. Selain itu dia juga menurunkan inflamasi dan sebagai antioksidan stres. Oh iya, saya juga pernah baca tuh kalau minyak ikan juga dia lebih efektif kalau diberikan ke anak-anak ataupun orang dewasa ya. Iya, jadi sebenarnya dengan efek dari minyak ikan ini lebih baik pada saat perkembangan dari otak itu. Jadi lebih baik diberikan, dia memiliki efek yang lebih baik jika diberikan pada anak-anak hingga pada masa dewasa. Lalu sebaiknya untuk suplemen penambah daya ingat kita menggunakan apa ya? Kalau dari beberapa penelitian kayaknya yang lebih efektif itu minyak ikan deh ya. Soalnya dia pembuktiannya lebih banyak nggak sih penelitian yang membuktikan efektivitas minyak ikan itu? Ya nggak sih? Iya sih, saya juga setuju dengan penggunaan minyak ikan. Ya, saya juga setuju penggunaan minyak ikan. Kita punya nggak sih di apotek? Ada nggak sih? Ini saya bawa sediaan minyak ikan. Oh iya, berarti nanti kalau misalnya ada yang kasus yang sama kayak gitu, bisa kita aja lah ya. Oke, ya udah ya, kita akhiri aja diskusinya. Makasih banyak ya. Ya. Ya, luar biasa sekali ya kajian yang dilakukan di apotek Ibu Neneng beserta apotek-apoteker yang bersama dia. Ya, benar sekali. Jadi kita itu sebagai apoteker tidak boleh gegabah dalam memberikan pelayanan informasi kepada pasien. Jadi sangat dibutuhkan banyak sekali informasi, baik dari teman sejawat maupun teman seprofesi, dan seperti kajian yang dilakukan oleh Ibu Neneng itu tadi itu udah tepat. Ya, saya jadi semakin penasaran nih. Sebenarnya bagaimana sih manusia itu bisa lupa? Ya, jadi untuk lupa-lupa kayak gitu pada manusia itu sebenarnya normal aja. Terkadang kita sering naruh barang terus lupa, kayak gitu kan hal-hal yang menyebalkan sebenarnya ya. Jadi pada usia-usia parubaya ke lansia itu terjadi penurunan alpha linoic acid. Nah, alpha linoic acid ini dia yang nantinya akan disintesis menjadi DHA. DHA itu apa ya? Jadi mungkin Bapak dan Ibu-Ibu sudah sering mendengar ya kata-kata DHA. Jadi DHA itu kepanjangannya decasyhexaenoic acid atau suatu asam lemak yang paling banyak ditemukan di otak. Jadi DHA ini sangat berperan penting dalam meregulasi gen-gen yang berperan di dalam otak seperti itu. Nah, DHA ini nanti akan dimetabolisme menjadi metabolit yang bersifat neuroprotektif. Jadi melindungi sel-sel neuron yang ada di dalam otak kita. Oh, gitu. Sumber makanan yang mengandung DHA itu apa aja sih, Ibu? Jadi DHA itu banyak ditemukan pada fitoplankton dan hewan karena DHA itu tidak dapat disintesis di dalam tumbuhan. DHA ini banyak ditemukan pada makanan-makanan seperti ikan laut. Nah, makanya kenapa banyak sekali kan sekarang di pasaran itu suplemen-suplemen minyak ikan yang diperjualbelikan. Nah, di dalam minyak ikan itu sendiri dia mengandung DHA itu. Iya, tadi saya juga mendengar ada ginkgo biloba ya. Kalau ginkgo biloba itu sebenarnya bagaimana sih? Mungkin Ibu Rima bisa menjelaskan? Ya, jadi ginkgo biloba itu merupakan salah satu tanaman yang ada di Cina yang umur hidupnya itu bisa melebihi 2.500 tahun. Nah, kandungan ekstrak dari daunnya yang telah dikeringkan itu mengandung flavonoid dan terpenoid dalam kadar yang sangat tinggi. Flavonoid dan terpenoid inilah yang memiliki khasiat antioksidan sehingga dapat melindungi sel-sel saraf dari kerusakan oksidatif dan juga dapat meningkatkan sirkulasi darah otak seperti itu. Cukup menarik ya diskusi kita pada hari ini. Jadi penonton ada yang mau nanya nggak? Iya, Bapak silakan. Kenalkan, nama saya Tommy. Saya ingin bertanya, bagaimana aktivitas yang harus kita lakukan agar dapat meningkatkan daya ingat? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Tommy.
Kira-kira Ibu Nani bisa menjelaskan nggak? Ya baik, untuk aktivitas yang harus kita lakukan mungkin sederhana sekali ya, dari kebiasaan kita sehari-hari seperti misalnya olahraga teratur, itu penting sekali dilakukan. Kemudian hindari stres. Oh gitu Bu. Ya, kemudian istirahat yang cukup, jangan terlalu dipaksakan terus bekerja misalnya. Kalau misalnya udah capek, lebih baik diistirahatkan. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Pikrit bahwa DHA itu juga banyak terdapat di ikan-ikan laut, jadi itu bisa kita konsumsi asupannya dari ikan laut. Kemudian jangan lupa juga kalau misalnya kita udah sering lupa, biasakanlah mencatat atau banyak-banyak juga membaca. Itu saja mungkin dari saya. Ya, terima kasih Bu Nenek. Baik ya, Pak Tony dan pemirsa sekalian yang ada di sini maupun yang ada di rumah, jangan lupa kita harus banyak-banyak makan ikan untuk meningkatkan daya ingat kita. Ya, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tamu-tamu kami yang telah hadir di tempat ini. Dan semoga acara hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa minggu depan di acara Apa nih kelas? Indonesia. Selamat malam Pak Brian. Iya, nanti saya hari Kamis malam pertemuan dengan Bapak yang untuk membicarakan akuisisi Hotel Hilton. Ya, hari Rabu malam saya ke New York. Ya, sampai jumpa Pak ya. Terima kasih. Pak Budu, kalian berdua kemana saja dari tadi pagi saya tunggu rapat, nggak datang-datang. Bukannya rapatnya besok Pak? Bapak kan bilangnya hari Selasa. Hah? Oh iya, saya lupa. Oh, udah mulai lupa nih. Musuh belum kayak kita aja Pak, bukan ningkatin daya ingat. Kalian bisa saja.